Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminto, Magister Pendidikan Islam selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Hanifuddin, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang saya sayangi kedua orang tua saya dan keluarga saya yang selalu mendoakan saya, dan yang saya banggakan yakni teman-teman seperjuangan. Hadirnya saya dalam video ini ingin mempresentasikan materi pendidikan dalam perspektif luas, macam, peran, kontribusi, pengaruh, dan solusi pada lingkungan abad ke-21 sesuai dengan kajian filsafat pendidikan Islam dengan menggunakan peta imajinasi. Materi pertama, kita akan membahas tentang macam-macam pendidikan. Berdasarkan sifatnya, pendidikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berjenjang dan terstruktur, contohnya sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, ada pendidikan non-formal, yakni pendidikan yang terorganisir di luar sistem sekolah, contohnya seperti kursus atau pelatihan. Kemudian yang ketiga, ada pendidikan informal, yakni pendidikan yang diperoleh berdasarkan pengalaman sehari-hari seperti dari keluarga atau masyarakat. Kemudian berdasarkan dengan tujuannya, pendidikan juga mencakup 3 hal. Yang pertama, secara umum pendidikan adalah untuk mempersiapkan kepribadian dan intelektual seseorang secara menyeluruh. Yang kedua, pendidikan secara kejuruan adalah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap memasuki dunia kerja. Yang terakhir, dalam segi agama, pendidikan dalam segi agama bertujuan untuk membentuk individu agar mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang memahami ilmu-ilmu agama dengan baik. Memasuki materi yang kedua, yakni tentang ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan juga mencakup 3 hal. Yang pertama, secara nasional. Pendidikan secara nasional bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dan seluruh warga Indonesia secara seutuhnya. Yang kedua, ada pendidikan dalam ruang lingkup daerah. Pendidikan dalam ruang lingkup daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah dan melestarikan budaya lokal. Dan yang terakhir adalah pendidikan dalam ruang lingkup internasional. Pendidikan dalam ruang lingkup internasional bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menjadi warga negara dunia yang mempunyai wawasan secara global. Memasuki materi yang ketiga, yakni tentang peran dan pengaruh pendidikan yang mencakup beberapa aspek. Aspek pertama adalah mengembangkan potensi, yakni pendidikan dapat membantu seorang individu untuk mengembangkan emosionalnya, intelektualnya, sosialnya, dan spiritualnya. Yang kedua, ada aspek melestarikan budaya. Dalam hal ini, pendidikan dapat membantu melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang positif. Yang ketiga, ada aspek meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, ada aspek memperkuat ketahanan. Dalam hal ini, pendidikan berperan menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nilai-nilai cinta tanah air dalam setiap individu seseorang. Memasuki materi selanjutnya, yaitu kontribusi pendidikan pada abad ke-21. Yang pertama, ada aspek mengembangkan keterampilan pada abad ke-21. Pendidikan dalam hal ini berperan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang dibutuhkan di abad 21. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pendidikan memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan memfasilitasi
akses terhadap informasi yang luas. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, yakni aspek mempersiapkan peserta didik untuk berwirausaha. Pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi wirausahawan yang inovatif dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang solusi dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Solusi yang pertama yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan Islam menekankan pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik, mencakup aspek intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Kemudian, solusi yang kedua adalah menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan Islam harus menekankan pembelajaran yang kreatif, aktif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Solusi yang ketiga adalah membangun kerjasama antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan Islam dalam hal ini harus menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mendidik generasi muda. Solusi yang terakhir adalah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Dalam hal ini, pendidikan Islam harus menekankan penanaman nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang dibutuhkan dalam kehidupan secara global. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Ayahku seorang petani, punya sawah, punya ladang. Mari belajar hari ini agar masa depan lebih gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.